Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Wahyudi. Teman-teman bisa memanggil saya Indra. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai deret fonem dalam fonologi, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita harus tahu dulu nih, apa itu fonologi. Nah, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, terutama bagaimana bunyi tersebut membentuk pola dan sistem bahasa, serta fungsi bunyi sebagai pembeda makna atau fonem. Fonologi juga merupakan tataran bahasa terkecil yang menjadi dasar kajian ilmu linguistik. Nah, itu penjelasan singkat mengenai fonologi, teman-teman. Nah, masuk kepada pembahasan utama kita, yakni deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda dalam silabel berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem sendiri berbeda dengan gugus fonem, teman-teman, yang mana kedua fonem berada dalam silabel yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis deret fonem. Deret fonem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, deret vokal, kedua, deret konsonan. Nah, deret vokal sendiri adalah gabungan dari dua fonem vokal yang berurutan, tetapi berada dalam satu suku kata yang berbeda. Beberapa contoh deret vokal dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, II, kedua, AA, ketiga, IU, teman-teman. Misalnya pada kata maaf. Nah, deret vokalnya AA, maaf. Dan contoh yang kedua, pada kata liur, deret vokal yang terdapat dalam liur adalah IU. Nah, deret vokal di mana dua vokal berdampingan tetapi terpisah oleh batas suku atau masing-masing vokal ini memiliki hembusan nafas sendiri sehingga suaranya terpisah, seperti yang saya sampaikan pada contoh tadi pada kata maaf dan liur. Nah, jenis yang kedua yakni deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua atau lebih konsonan yang berdekatan tapi terpisah oleh batas suku kata. Contoh beberapa deret konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama BD, kedua BT, ketiga HK. Misalnya pada kata sabda, deret konsonannya adalah B dan D. BD sabda. Contoh yang kedua pada kata Sabtu, B dan T. Contoh yang ketiga HK, bahkan H dan K. Nah, apa sih pentingnya memahami deret fonem ini, teman-teman? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta tepat. Karena deret fonem ini dapat membantu kita mengenal struktur tata bahasa dan cara pengucapan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat membantu sekali untuk kita mempelajari bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Nah, dengan begitu kita bisa lebih fasih dan paham bagaimana bunyi-bunyi itu bekerja untuk membentuk makna, teman-teman. Itu adalah penjelasan dan pembahasan kita mengenai deret fonem dalam fonologi, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dadah.